Pertama objeknya dulu apa, terus tarif yang terutang biaya materai, terus benda materai, penggunaan, cara pelunasan, dan ketentuan pidananya nanti. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran atau gimana. Nah ini dasar hukumnya, udah pokoknya ini. Nah jadi intinya dari biaya materai itu, dia itu merupakan pajak atas sebuah dokumen. Ini sih, inti dari biaya materai itu. Dia itu intinya merupakan pajak atas dokumen-dokumen tertentu. Sebentar, mana itu? Nah, dia itu dokumen tertentu kan. Dan di mana biaya marga ini dia itu bukan pajak daerah ya, dia itu pajak pusat yang dikelola oleh DJP. Ini pusat, pusat yang dikelola oleh DJP. Gitu. Jadi dia itu bukan pajak daerah, biaya marga ini dia itu pajak pusat yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu. Gitu. Jadi ada dokumen nih, ya udah itu kena bea, bisa kena bea kalau misalnya dia tergolong ke dalam objek bea materai gitu. Jadi atas dokumen tok. Dokumen apalah itu nanti banyak. Nah ini objek bea materai itu ada ini ya, ada banyak pokoknya. Nah, pertama itu surat perjanjian. Nah, itu surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Ini butuh pemahaman dong sih, ini nggak ada hitung-hitungan ya setahuku ya. Karena tarifnya itu cuma 6.000 sama 3.000. Hitung-hitungan juga kayaknya terlalu gampang gitu. Ini kok lebih ke konsep sih. Nah, jadi untuk dokumen yang dikenakan biaya materai itu pertama itu ada surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa, surat tiba, surat kenyataan yang dibuat tujuan untuk sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Nah, jadi kalau misalnya ini nih alat pembuktian di muka pengadilan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen apa ya kayak menggunakan suatu dokumen buat dibawa ke pengadilan gitu. Nah, itu tuh wajib banget dikenain biaya materai. Jadi, apa ya, kayak biaya materai ini emang nggak nentuin keabsahan dari isi dokumennya. Jadi, kayak apa ya, kayak semacam dokumen itu tuh apa ya, dikatakan sah itu nggak harus karena adanya biaya materai dalam sana. Jadi dokumen itu dikatakan sah ya tergantung isi dari dokumen itu sendiri seperti apa. Jadi biaya materai ini tujuannya itu hakikatnya itu merupakan cuma bukti pelunasan kewajiban perpajakan aja gitu. Tapi kalau misalnya mau dibawa ke pengadilan itu wajib dilunasi biaya materai dulu dokumennya itu. Itu kalau nggak ada biaya materai pas dibawa ke pengadilan itu apa ya? Kayak ada satu syarat yang kurang gitu loh. Jadi buktinya itu kayak nggak kuat dan bahan mungkin nggak bisa dibawa ke pengadilan. Dokumen pembuktiannya itu buat dibawa ke pengadilan kalau misalnya belum dilunasin sama bea materai gitu. Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan ini harus dilunasin dulu bea materai. Nah, ini pertama itu tarifnya 6.000 ya, 6.000. Terus yang kedua itu akta-akta notaris termasuk salinannya. Ya ini biasa lah ya. Terus yang ketiga itu akta-akta yang dibuat oleh PPAT, pejabat membuat akta tanah termasuk rangkapannya. Ini 6.000 semua. Jadi kalau warna biru, warna apa ya? Warna orange. Oh. Terus dokumen selanjutnya itu dokumen yang dikenakan biaya materai ada dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang. Nih. Nah, yang dimana menyebutkan penerimaan uang, terus dia menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang di bank, ya. Terus yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
dengan harga nominal. Ya udah nilai ya. Ini yang menyebutkan penerimaan uang ini contohnya kayak ada kwitansi gitu ya. Nah ini untuk nilai sampai dengan 250.000 dia tuh nggak dikenain biaya materai nih. Dia nggak kena biaya materai. Nah lebih dari 250.000 sampai 250 ke atas sampai 100 juta itu 3.000. Nah lebih dari 1 juta itu 6.000. Nah jika nominal menggunakan mata uang asing maka harus dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan. Nah jadi kalau misalnya dia apa sih namanya yang tertera dalam penerimaan uang nih misal di kwitansinya itu lebih tertera dalam bentuk dolar, nah maka harus dikalikan dengan namanya kurs Menteri Keuangan, bukan kurs yang lain. Nah kurs Menteri Keuangan ini dia itu diperbarui terus cepat gitu diperbaruinya. Entah berapa hari lupa, seminggu atau dalam beberapa hari tertentu intinya nih diperbarui terus. Nah terus yang kelima ini surat berharga seperti biasa promas, aksep dan harga nominal. Ini cek ya dengan harga nominal, cek juga bisa di sini. Sampai dengan 250 ini sama nggak dikenain. Terus 250 ke atas sampai 1 juta itu 3.000, lebih dari 1 juta itu 6.000. Nah jika ini sama ya, kalau pakai mata uang asing, pakai kurs Menteri Keuangan. Nah, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Nah ini yang tadi aku bilang nih. Jadi dokumen yang mau dibuktiin di pengadilan itu wajib banget kena biaya materai, yaitu sebesar berapa? Sebesar ini, sebesar 6.000. Gitu. Kalau misalnya nggak ada biaya materai, bukannya dokumen yang nggak sah, ada satu syarat yang apa ya, yang belum terpenuhi gitu loh. Ada satu syarat yang belum terpenuhi sehingga buktinya itu kurang kuat gitu buat di pengadilan. Makanya harus dilunasin sama biaya materai dulu. Nah, ini contohnya misalnya kayak surat-surat rumah tanggaan, surat-surat yang semua dengan biaya materai. Nah, ini nih, ini. Jadi kan ada tadi kan objek biaya materai apa aja, misalnya kayak surat perjanjian, surat-surat lain, akta notaris, terus akta-akta yang dibuat sampai PAT. Nah, itu kan dan lain-lain kan. Itu objek biaya materai kan. Nah, ada surat-surat yang di luar itu, tapi pengen kita pakai di muka pengadilan gitu. Itu harus dikenain biaya materai. Itu sebesar berapa? Sebesar ini, sebesar 6.000 biaya materainya. Ini, yang semua tidak dikenakan biaya materai. Ya kan? Karena dia pengen digunain di pengadilan, maka harus dilunasin dulu biaya materainya, yaitu sebesar 6.000. Kalau nggak dilunasin, itu ada suatu kewajiban. Kalau nggak dilunasin itu kayak ada suatu kewajiban, ada suatu hal yang masih ditinggalkan gitu loh, sehingga buktinya belum kuat. Gitu. Nah, terus cek bilet giro. Oh, yang tadi pun nggak bisa. Tapi sama 3.000 kan? Nggak beda ya? Ini beda. Di sini bukan cek ya, berarti salah. Ini cek bilet giro 1.000, terus efek dengan nama. Nah, efek ini apa? Efek ini tuh kayak apa ya? Efek-efek kayak apa sih, surat-surat berharga gitu loh. Hmm, oh kayak saham, terus kayak obligasi gitu. Itu yang dimaksud dengan efek-efek ini ya. Ini efek yang di sini. Efek dengan nama dan bentuk apapun yang punya harga nominal sampai dengan 1.003.000, lebih dari 1.006.000. Nah ini cek bilet juga ini dia itu bebas ya, nggak ditentuin nominalnya berapa. Intinya cek bilet juga itu 3.000. Udah, jadi ini efek ini kayak saham, surat berharga itu efek ya. Nah terus nomor 9, sekumpulan efek dengan nama dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif. Nah nih, surat kolektif. Ini surat kolektif itu kayak apa sih itu? Saham kayak reksadana atau surat kolektif. Surat kolektif itu kayak reksadana contohnya. Nah, yang punya ya kayak nominal sampai dengan 1 juta nih, sama kayak efek ya. Sampai 1 juta 3.000, lebih dari 1 juta 6.000. Ini bisa biaya makai, ini sama aja. Skip. Nah, ini bukan objek biaya materai. Nah, bukan objek biaya materai, jadi ada objek, ada yang bukan objeknya ya, yang tidak terutang biaya materai. Nah, ini ada dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, terus konosemen ini kayak apa ya? Dia itu daftar muatan kapal, yaitu surat muatan kapal, yang dimana biasanya itu kan kalau di kapal itu kayak apa ya?
dalam surat muatan kapal itu biasanya itu berisi itu loh, berisi apa aja sih, isinya tuh apa aja, di kapal tuh isinya apa aja gitu loh, di dalam surat muatan kapal itu isinya tuh apa aja yang menentukan nanti kontrak antara si pengirim barang, antara pengirim dan maskapainya, maskapai pelayaran gitu. Terus konsumen, surat angkutan penumpang barang, keterangan inilah ya, baca sendiri surat-surat yang dapat disamakan dengan 1 sampai 6 itulah. Nah, ini segala bentuk ijazah, ini segala bentuk ijazah itu contohnya tuh kayak misalnya ada surat tanda tamat belajar kan kalian dapatkan ada kan. Terus ada bisa juga kayak surat sertifikat yang telah mengikuti diklat gitu, itu sebangsa-bangsa ijazah gitulah pokoknya. Ini itu nggak dikenain biaya materai. Nah, tanda terima gaji, uang tunggu, dan lain-lain ini, tunjangan pembayaran lain yang ada kaitannya nih, terus ada bukti penerimaan uang dari kas negara, kas pemerintah daerah, kas bank. Ini terus ada lagi nih, kwitansi untuk semua jenis pajak untuk penerimaan lainnya. Oh ini ya SSP ya, SSP, kwitansi untuk nggak kelihatan SSP, SSP, kwitansi untuk semua jenis pajak penerimaan negara lainnya. Terus tanda penerimaan uang yang untuk keperluan internal organisasi, dokumen menyebutkan tabungan. Nah ini buku tabungan itu nggak termasuk surat beda yang diberikan oleh perusahaan jawatan, tanda pembagian keuntungan. Dah, bunga dari efek. Efeknya itu tadi ya, saham dan obligasi. Nah ini, pihak dan saat hutangnya. Nah jadi ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Bea Materai. Undang-Undang Bea Materai itu Undang-Undang Bea Materai ya. Undang-Undang Bea Materai itu kalau nggak salah nomor 13 tahun 85. Jadi dokumennya ya ketika itu dibuat oleh satu pihak di sini, ketika dia dibuat oleh satu pihak, maka maka subjeknya ya, pihak yang subjek biaya materainya itu pihak yang menerima dokumen ini, pihak terutang ini maksudnya subjeknya ya, yang dikenakan biaya materainya gitu. Ketika dibuat oleh satu pihak nih, misalnya ada perjanjian, bukan perjanjian, misal ada apa ya, ya udah deh perjanjian deh ya, perjanjian kerjasama gitu ya kan, tapi kita nih udah kayak saling percaya gitu loh, kita tuh udah dari dulu sama-sama ya kan, bareng-bareng terus kayak udahlah udah saling percaya gitu, tapi ternyata di sisi lain kayak apa ya, buat jaga-jaga, akhirnya aku buat aku buat surat nih, buat surat pernyataan gini 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 perjanjian kerjasama, nanti kalau misalnya gimana 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 gitu kan, nah terus aku kasih ke kamu nih misal, nah itu tuh kayak gitu contohnya. Itu tadi yang dibuat satu pihak itu contohnya kwitansi. Terus kwitansi udah kan. Nah, terutangnya itu yang menerima dokumen saat terutang itu ketika dokumen itu diserahkan ya kepada subjeknya. Sebentar ya.
Lanjut lagi. Jadi yang kedua ini dokumennya. Sebentar, sebentar. Nah, jadi yang kedua ini dokumennya itu dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak ya, dua pihak atau lebih dari satu pihak. Nah, kalau lebih dari satu pihak ini itu terutangnya itu ketika dokumen itu selesai dibuat. Artinya apa? Ketika selesai dibuat itu eh, apa ya? Setelah ada pembubuhan tanda tangan. Nah, terus saat hutang itu saat dokumen itu selesai dibuat, ya itu artinya ketika ada pembubuhan tanda tangan ya. Nah, yang terhutang siapa? Yaitu setiap pihak-pihak itu tadi. Kalau misalnya ada tiga, ya tiga orang itu tadi yang terhutang. Gitu. Jadi setiap pihak yang mau membuat dokumen. Nah, selanjutnya akta notaris berupa yang asli dan salinannya ini ya dokumennya. Itu ketika dokumen itu selesai dibuat sama kayak ini ya. Nah, itu ya itu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Ini ya setiap pihak-pihak yang terlibat sama aja. Nah, terus dokumen yang dibuat di luar negeri. Nah, ini tuh terutangnya itu ketika pengen dipakai di Indonesia. Ketika dipakai di Indonesia, bukan pengen, ketika dipakai di Indonesia. Dibuat di mana di Australia gitu. Dibuat di Australia misalkan. Dibuat di Australia, setelah dibuat di Australia terus nah nanti pas dipakai di Indonesia dokumennya itu entah itu untuk pengadilan atau untuk apapun lah. Kan ketika kita buatnya di sana itu kan misalnya di sana tuh nggak ada pajak kayak gini gitu misalnya, berarti kita nggak dikenain dong. Dan dari negara kita aslinya, asli negara kita itu sendiri juga nggak bisa ngenain karena ya kita posisinya masih ada di sana dan dokumen itu bukan dibuat di Indonesia gitu loh. Nah, ketika kita pengen pakai di Indonesia, contohnya misalnya kayak untuk pengadilan, bukti bukti di pengadilan atau apalah itu. Nah, itu terutang biaya materai saat itu juga. Jadi ketika dokumen itu digunakan di Indonesia nih. Yang terutang siapa? Setiap pihak pembuat dokumen sama ya. Nah, jika pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka yang terutangnya pihak yang ditentukan. Nah, jadi bisa aja nih, ini kan yang pihak yang subjeknya yang pertama itu kan subjeknya itu kan tadi kan mereka semua ini nih. Iya, ya kan. Nah, tapi bisa aja ketika mereka menemukan yang membuat perjanjian ya atau apa ini ya, setiap pihak membuat dokumen, setiap pihak-pihak ini ya, ketika mereka ini subjek-subjek ini menentukan lain ya, artinya dengan kesepakatan mereka sendiri. Sebentar, sebentar. Artinya ketika dengan kesepakatan mereka sendiri itu, dengan kesepakatan mereka sendiri bukan dengan kesepakatan mereka bersama gitu. Nah, artinya apa? Ini atas kesepakatan mereka itu ya udah pihak itulah yang ditentukan. Contoh misalnya nih ya, ini kan yang dalam kwitansi yang dibuat oleh satu pihak nih. Misalnya ini penerima dokumen, ya kan? Itunya pihak-pihak yang ditentukan ya. Pihak terutangnya kan ya penerima dokumen kan. Tapi ketika misal nih, aku buat eh, kwitansi, yang terutang kan dia kan yang menerima, dia kan yang menerima kan. Nah, ternyata dia tuh bilang, udah eh, enggak, bukan dia bilang, aku yang bilang, udah biar biar aku aja yang beliin materainya gitu.
Nah, itu kan kesepakatan kan. Sama-sama enak itu ya udah aku beliin. Nah, kalau kayak gitu berarti yang terutang di mana? Siapa? Bukan dia lagi kan. Jadi aku yang terutang. Jadi bisa juga pihak-pihak yang terutang itu sesuai dengan apa sih, sesuai dengan itunya lah ya. Sesuai dengan kesepakatannya. Bisa ya? Sebentar deh. Ini tuh pasca apa sih? Ayo lanjut lagi ya. Nah, terus cara pelunasannya, cara pelunasan itu ada tiga. Yang pertama itu dengan yang namanya benda materai. Saya pertama ada yang namanya dengan benda materai. Yang kedua ada dengan cara lain. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya dengan pelunasan kemudian. Jadi ada tiga. Yang pertama dengan benda materai. Dengan benda materai ini ya benda-benda materai. Contohnya itu kayak ya, materai tempel bisa, dan terus ada apalagi tuh kertas materai. Kalau materai tempel itu yang biasa kita lihat lah ya, ini 3.000 sama 6.000. Nah, terus kertas materai ini itu sekarang dia itu udah nggak dipakai. Kertas materai ini udah nggak dipakai sekarang ya. Setahu aku udah nggak dipakai buat cara pelunasan. Dan kita juga udah nggak pernah menemukan ini gitu loh. Asing banget nih buat aku yang ini tuh. Nah, terus cara lainnya itu yang pertama dengan mesin teraan materai. Mesin teraan ini kayak ya gitulah ya. Jadi dia itu nanti menghasilkan sebuah materai atas izin DJP dulu gitu. Nah, terus teknologi percetakan, sistem komputerisasi, alat lain dengan teknologi tertentu. Nah, ini kan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi yang kedua ini pakai teknologi-teknologi canggih itu yang bisa buat buat kayak semacam materai gitu lah ya. Yang bisa buat kayak semacam materai gitu, tapi harus izin sama ini Direktur Jenderal Pajak. Nah, jadi cara pelunasannya, jadi cara pelunasannya gitu. Saya sebentar. Oke. Jadi cara pelunasan gitu ada dua benda materai sama cara lain. Nah, terus yang nah ini ya, ini cara pelunasan biaya materai ini pakai teraan. Nah, itu pakai mesin gitu, mesin teraan namanya. Nah, terus nah ini materai tempel ya. Dan materai tempel ini ya, dia tuh harus diisi, nah bagian sini ini kan ada tanggal kan, ini ada tahun. Itu harus diisi loh. Nggak boleh nggak diisi. Ini tuh harus diisi nih tanggal berapa terus tahun berapa di sini. Dia harus diisi. Terus dia harus diisi, nggak boleh nggak diisi ya. Ini juga ini materai 3.000. Nah, ini cara pelunasannya. Jadi perbedaan antara dua jenis materai tersebut hanya terletak pada di instrumen yang digunakan. Jika materai yang menggunakan kertas materai yang diterbitkan oleh DJP yang selama ini umum kita gunakan atau kita beli, sedangkan materai tekaan atau elektronik ya ini materai, jika materai tempel merupakan instrumen pelunasan materai melalui mesin tekaan. Nah, ini tuh penggunaannya tuh diatur oleh dalam peraturan Dirjen Pajak ya.
Nah, singkatnya wajib pajak diperkenankan menggunakan materai teraan adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan nih. Jadi cuma wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu aja yang boleh pakai secara elektronik gitulah ya, pakai teknologi itu. Dan itu atas izin dari DJP. Nah, ini materai tempel. Nah, materai tempel ini jadi untuk cara penggunaannya ya biasa lah ya. Tempel intinya direkatkan gitu pada dokumennya direkatkan nih, ditandatangani, dicantumkan tanggal. Nah, ini tadi jadi tanggalnya itu harus ada yang tadi itu yang kotak kecil itu dengan tinta atau yang sejenis. Nah, sebagian tanda tangan di atas kertas bagaimana lagi. Nah, jadi tanda tangannya ini harus gini ya. Tanda tangannya ini gini. Nih, ini misalnya materainya ya. Ini materai ini 3.000. Nah, tanda tangannya itu yang ini kertasnya, di luar ini kertasnya. Tanda tangannya itu harus ini, harus kena materai sama harus kena kertasnya gitu loh. Nggak boleh cuma di materai doang, nggak boleh cuma di kertasnya doang, nggak mungkin sih. Jadi harus kena dua-duanya gitu loh. Nah, jika digunakan lebih dari satu materai, nah ini nih, saat tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel yang dan sebagian lagi di atas kertas. Nah, jadi boleh gimana ya? Boleh misalnya kayak misal kita terutang materai itu 6.000 kan. Nah, ada materai 3.000 kan. Nah, dia itu bisa nih di sini 3.000 ya kan. Nah, terus kita tempel tempel lagi di sini 3.000. Pada muncul ya. Nah, terus ini juga 3.000 nih. Terus dia juga muncul 3.000. Nah, boleh kayak gini. Jadi misalnya terutang 6.000, jadi kita pakai 3.000. Ada dua gini ya. Intinya nominalnya itu sesuai. Nah, kalau gini, dia juga harus ini. Jadi tantangannya harus gede nih. Di kertasnya harus kelihatan, di materainya juga harus gini. Nah, gitu. Jadi harus gede tanda tangannya gitu. Dua materai ini harus kena, dan kertasnya itu juga harus kena. Nah, terus selanjutnya ini ada kertas materai. Kertas materai ini gitu lah. Aku nggak tahu. Dia itu udah nih, udah nggak boleh dipakai lagi kan, betul? Nah, gitu. Tanda tangan nih biasa lah ya. Pelunasan ya, ini pelunasan mesin tekan. Ini mesin tekan itu cari Google aja lah, pokoknya gitu, mesin tekan. Cari Google aja, ada mesin tekan, nanti namanya. Nah, jadi buat mesin tekan ini biasanya itu dia itu dipakai sama perusahaan-perusahaan gitu. Kenapa ya? Karena itu perusahaan itu bisa memungkinkan ya minimal itu 50 dokumen setiap harinya. Ya karena kalau misalnya pakai materai tempel biasa itu kayak capek gitu loh, nyusahin juga kayak nempel lagi. Belum tentu dokumennya itu satu gitu loh. Kalau misalnya dokumennya ada banyak gimana gitu. Makanya pakai yang namanya nih mesin teraan kalau misalnya di perusahaan itu kebanyakan. Nah, itu jadi harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Kepala KPP dengan mencantumkan jenis merek setelah melampirkan surat pernyataan jumlah kata-kata dokumen setiap hari. Nah, jadi dia itu yaitu ini aku izin dulu ke sana gitu ke DJP buat menggunakan mesin ini. Nah, terus biaya materai di muka ya deposit dulu gitu sebesar 15 juta minimal. Nah, tuh izin berlakunya ini 2 tahun. Nah, nanti dia itu bisa diperpanjang. Nah, menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin. Nah, ya, jadi penggunaan itu harus dilaporkan paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Paling lambat itu tanggal 15 setiap bulannya gitu. Nah, jadi alurnya gitu ya. Alurnya untuk mesin teran ini dari beli terus izin ke KPP, izinnya ini di mana berlaku 2 tahun, nanti bisa diperpanjang kalau misalnya udah lebih. Nah, terus kita melampirkan surat pernyataan mulai dari jumlah kata-kata dokumen setiap harinya berapa gitu. Nah, terus kita menyetor setoran awal 15 juta. Jadi kayak ada saldonya gitu. Tuh. Terus nih dengan sistem komputerisasi itu ya sama intinya harus izin ya. Siapa bagian? Intinya intinya harus izin ya.
intinya dia itu harus izin lah pokoknya ya. Tapi minimal dokumennya ini beda-beda. Nah, tapi kalau yang tadi ini kan masih namanya teknologi percetakan. Nah, mesin teraan ya. Kalau mesin teraan ini dia itu ini 15 juta ya buat sampai itunya habis. Itu kayak apa ya? Kalau menurutku ya nanti nanti pastiin sendiri cek sendiri. Menurutku ini kayak deposit gitu loh. Izin beda nih sama izinnya. Ini izin kan? Izin itu jadi apa ya? Kita kita punya mesin nih, kita punya mesin. Tapi kita tuh kalau mau gunain mesin itu tuh harus izin sama DJP dulu gitu ya. Nah izinnya itu berlaku sampai 2 tahun. Kalau misalnya kita udah 2 tahun itu ya udah nggak berlaku lagi. Harus diperpanjang kalau pengen pakai lagi. Nah 15 juta ini bukan berlaku sama 2 tahun, yaitu selama dipakainya berapa. Misalnya biaya materai terutangnya udah 6.000 sampai 15 juta gitu kan. Ya udah berarti itu saldonya udah habis gitu loh. Itu kayak stokan awal gitu, kayak saldo, kayak deposit gitu loh. 15 jutanya ini. Jadi nanti kalau misalnya udah habis saldonya itu harus diisi lagi gitu. Nah, nanti cek sendiri ya ke dosen ya. Jadi dia tuh kayak kayak token gitulah ya. Jadi nanti cek sendiri ke dosen ya. Itu menurut pemahamanku sih gitu. Dia tuh nih semacam saldo gitu dari yang aku baca-baca. Nah, terus ini yang kedua ini teknologi percetakan ya, teknologi percetakan. Kalau yang tadi itu kan bebas ya. Nah, itu bebas. Nah, kalau ini itu hanya untuk dokumen berupa cek, bilet giro dan efek. Intinya sama dia itu harus izin dulu lah ya. Harus izin dulu, harus izin dulu ya segala macam nih izin. Nah, pembubuhan tanda biaya materai lunas ya. Ini penting nih. Pembubuhan tanda biaya materai lunas dilaksanakan oleh Perum. Peruri ini. Nah, jadi apa ya? Pelaksanaan percetakan tanda lunas biaya materai ya, walaupun dia pakai teknologi itu tuh harus dibuat oleh Perum ini gitu loh. Nah, termasuk materai itu, materai tempel yang tadi di awal itu tadi. Nah, materai tempel juga dibuat oleh uh, Perum ini gitu. Atau perusahaan security yang mendapat izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu, buat Asupal. Nah, terus yang selanjutnya dengan sistem komputerisasi, ya salah. Nah, ini juga sama, dia itu ini harus izin dengan teknologi-teknologi semacam itu. Kalau yang tadi itu untuk cek bilet giro dan efek, kalau ini itu untuk apa ini? Ada nggak peruntukannya? Nah, ini tuh minimal 100 dokumen. Kalau yang ini, tiap harinya itu minimal 100 dokumen. Kalau yang tadi yang mesin teran itu 50 kan. Nih kan membayar biaya materai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen setiap bulan ya. Ini sama ya. Bayar saldo minimal dulu. Nah, izin berlaku selama saldo biaya materai telah dibayar saat mengajukan masih mencukupi pemakaian 1 bulan berikutnya. Nah ini nih, izin berlaku selama saldo biaya materai telah dibayar saat mengajukan izin kebutuhan pemakaian 1 bulan berikutnya. Oh, paham, paham, paham. Jadi dia itu, loh, dia itu penerbit dokumen yang mempunyai saldo biaya materai kurang dari estimasi kebutuhan 1 bulan, harus mengajukan pengajuan izin baru. Nah, jadi ketika izinnya itu berlaku ketika apa ya? Saldo biaya materainya itu saldo kan berarti. Saldonya itu bisa memenuhi untuk pemateraian 1 bulan berikutnya gitu loh. Kalau misalnya nggak gitu, apa? Yaitu dia harus mengajukan permohonan izin baru terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran biaya materai di muka minimal sebesar kekurangan yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan 1 tahun. Nah, dan menyampaikan laporan bulan paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Ya, sama harus dilaporkan semua. Jadi intinya kalau dengan teknologi-teknologi seperti itu tadi, itu dia itu intinya harus izin dulu dan nyetokin saldonya, dan nanti ada peruntukannya masing-masing. Untuk mesin teran itu minimal 50 dokumen, kalau teknologi percetakan itu untuk cek bilet, giro, dan efek efek tuh bahasa editing, efek ya. Dan terus kalau sistem komputerisasi itu tuh untuk 100 dokumen. Nah, jadi intinya harus izin, terus kita harus nyetor saldo-saldonya itu, nanti kita ada pelaporannya juga ya, penggunaan mesin itu kayak mana. Itu intinya dengan cara lain. Tadi ada 2 cara.
Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga, pemateraian kemudian. Tadi kan cara pelunasan ya. Cara pelunasannya itu bisa melalui materai tempel, materai apa tadi? Kertas materai ya? Atau apa sih lupa. Nah, jadi ini cara pelunasannya ada yang melalui benda materai ya kan? Meliputi materai tempel, kertas materai. Nah, terus ada juga yang tadi melalui cara lain pakai teknologi-teknologi itu tadi, pencitraan. Nah, ini cara yang ketiga buat pelunasannya, yaitu dengan pemateraian kemudian. Nah, pemateraian kemudian ini dia itu jadi kayak apa ya? Dokumen itu sih ya sebelumnya itu enggak apa ya? Sebelumnya itu belum Dewan Pejabat Pos. Nah, jadi dokumen itu semula itu enggak terutang biaya materai ya. Ini nih. Jadi ada ketentuannya. Yang pertama itu untuk dokumen yang semula itu enggak terutang biaya materai, namun akan digunakan sebagai alat pembukti ada alat pembuktian di muka pengadilan. Maaf ya, aku jadi dosen PPT. Kan di PPT lebih lengkap. Saranku cuma ringkas banget. Jadi dokumen semula tidak terutang biaya materai, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Nah, jadi dokumen itu sebelumnya itu nggak terutang biaya materai. Misal kayak apa ya, tanda terima. Tanda terima itu dia itu nggak terutang biaya materai. Nah, tapi tanda terima itu pengen kita gunain sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, maka dari itu harus materai kan, supaya kewajibannya semua tertunaikan kan. Kalau nggak ada itu nggak kuat buktinya. Kalau belum dilunasin biaya materai, jadi harus wajib banget dilunasin biaya materai. Nah, caranya pakai apa? Nggak pakai materai tempel, nggak pakai materai tempel. Bukan cara yang satu, bukan cara yang kedua. Yaitu pakai cara yang ketiga yang namanya pemateraian kemudian. Jadi sebelumnya dokumen itu belum dimateraiin. Nah, dia yang akan datang gunain di pengadilan itu kita materaiin senilai berapa? 6.000 ya kalau salah, 6.000. Kalau yang semula nggak terutang biaya materai terus pengen dipakai di pengadilan. Itu nggak salah terutang 6.000. Gitu. Terus dua itu untuk dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang donasi sebagaimana mestinya. Nah, jadi misalnya dulu itu kayak karena ketidaktahuan kita gitu ya. Ini tuh seharusnya terutang 6.000 kan. Nah, ternyata dia itu ternyata kita itu pakai materainya itu yang 3.000 gitu. Nah, itu bisa dilunasi dengan yang namanya pemateraian kemudian. Jadi pemateraiannya itu nanti, bukan biasanya kan ketika dokumen itu selesai dibuat kan, atau ya itulah, semacam itulah. Ini pas di awal-awal kan. Nah, ini karena ketidaktahuan kita akan hal itu, ternyata kita salah nih. Seharusnya tuh 6.000 bukan 3.000. Ya udah, bisa dilakukan yang namanya pemateraian kemudian. Jadi pemateraiannya itu setelah kita tahu bahwa kita salah gitu loh. Jadi nanti gitu pemateraiannya. Enggak pas kita di awal-awal. Terus yang ketiga ini dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia ya. Ini juga sama ya. Yang akan digunakan di Indonesia ya, betul. Jadi nggak pas itu ya, nggak pas di awal itu tadi. Karena pas di sana kan nggak kena kan. Jadi ini suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat Koso ya. Jadi dia ini buat pematerian kemudian ini kan pematerian itu nanti ya. Jadi dia itu dilakukan di kantor pos. Nah, yang melakukan siapa? Yang melakukan yaitu pejabat pos. Itu. Jadi bukan kita sendiri yang melakukan yang namanya pematerian kemudian. Kan kalau tadi kan itu bisa kita kan antar pembuat perjanjian misal terus kalau misalnya kita sebagai perusahaan itu bisa pakai mesin-mesin itu tadi atas izin DJP. Nah, kalau yang ini kalau yang pematerian kemudian ini dia itu intinya dia itu ya ngulang-ngulang kehabisan kata-kata. Jadi intinya itu ya itu dibuat di kantor pos dan dibuat di kantor pos dan dilakukan oleh pejabat pos ya. Beda sama yang dua tadi. Kalau yang dua tadi itu bisa kita sendiri lakuin, kalau yang ini harus pejabat pos di kantor pos. Nah, terus selanjutnya tarif pematerian kemudian. Nah, tarif pematerian kemudian ini atas dokumen yang semula tidak terutang biaya materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian ini ya. Ini yang tadi awal itu sebesar biaya materai yang terutang sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat pematerian kemudian dilakukan ya. Jadi sesuai aturan biasa.
Nah, terus dokumen yang kurang dilunasi sebesar biaya materai yang terutangnya berapa. Terus atas dokumen yang dibuat di luar negeri, yaitu sebesar biaya materai terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pematerai kemudian dilakukan. Nah, itu kan ya, karena kalau misalnya dia telat pasti ada sanksi kan, ada denda kan. Ya ini dendanya gitu loh. Kalau misalnya dia telat dan secara apa ya, secara sengaja gitu, ya dia itu dikenakan denda. Dendanya itu sebesar berapa? Sebesar ini. Dokumen yang tidak atau kurang dilunasi wajib membayar denda sebesar 20%, 200%. Nah, jadi contohnya gini deh. Misal ya, misal tadinya itu seharusnya ya tidak dilunasi. Misal kita kasusnya itu nggak dilunasin ya. Kita kasusnya nggak dilunasin berarti uh, kita nggak tahu nih bahwa dokumen ini sebenarnya terutang biaya materai gitu. Nah, ternyata terutangnya itu sebesar 6.000, ya kan? Terutangnya itu sebesar 6.000. Nah, maka dari itu, setelah kita tahu bahwa dokumen ini kena materai, akhirnya kita melakukan yang namanya apa? Pemateraian kemudian kan. Jadi setelah kita nggak bayar itulah pokoknya. Maka dari itu dendanya 200% dari ini, dari 6.000. Berapa? 12.000 kan. Nah, maka yang harus dibayar itu yaitu sebesar ini ditambah jadi 18.000 gitu ya buat dendanya ini. Nah, terus yang kedua ini dokumen yang dibuat di luar negeri dan pemakaian kemudian dilakukan setelah digunakan. Nah, ini jadi gini, buat yang nomor 2 ini ya, dia itu bisa kena denda 200%, bisa juga enggak kena 200%. Itu ketika apa? Jadi ketika dokumennya itu sebelumnya itu udah digunakan. Kalau misalnya dokumennya baru banget digunakannya, yaitu ketika di Indonesia itu baru banget digunakan, nah itu nggak kena 200%. Tapi ketika misalnya dokumen itu udah dibuat di luar negeri, terus sudah digunakan, udah sempat digunakan juga dokumennya itulah pokoknya. Ketika kita melakukan pemakaian kemudian, nah itu terhutang plus dendanya 200% gitu. Jadi ketika belum digunakan, dia itu ketika baru akan digunakan, artinya belum digunakan kan, itu nggak terhutangnya 200%. Nah kalau misalnya sebelumnya itu sudah digunakan dokumennya ya, dibuat di luar negeri dan sudah digunakan, dan terus pengen kita lakukan pemateran kemudian, nah itu kena 200% gitu. Kalau ada yang nggak paham, chat aja ya coba. Oh, contohnya kayak gimana ya? Aku juga nggak tahu sih contohnya kayak mana. Jadi contoh ya, misalnya kayak gini aja sih. Misal dokumen itu dibuat di luar negeri kan. Nah sebelumnya dokumen itu digunakan entah itu untuk apa ya? Untuk keperluan A, keperluan B, atau keperluan C. Itu udah digunakan. Artinya apa? Kalau kayak gitu, kita tuh kayak seolah-olah kayak nggak sengaja kan, nggak sengaja, kayak sengaja gitu loh, belum melakukan sebenarnya dokumen itu kena materai. Nah ketika kita gunakan itu tadi, itu tuh belum ada materainya gitu loh. Itu sama aja kayak kita seolah-olah kayak menghindari gitu nggak sih? Kayak makanya dikenain denda sebesar 200%. Jadi kasusnya itu kayak kurang lebih hampir sama kayak yang nomor satu ini ketika dia sudah digunakan sebelumnya. Nah, tapi ketika akan digunakan, nah tetapi ketika akan digunakan eh, di Indonesia gitu misalnya, itu kan kita emang ya kita akan menggunakan dokumen itu nanti gitu, dan belum ada apa ya, kayak belum ada manfaat yang kita dapat dari dokumen itu, makanya dia nggak dikenain denda 200%. Jadi pemakaiannya itu normal, tarifnya itu berapa gitu. Chat aja kalau misalnya itu ya, di chat Zoom, jangan PC. Ini tata cara pemakaian kemudian
pemegang dokumen mendatangi pejabat pos pada kantor pos kan. Jadi di kantor pos nih oleh pejabat pos. Nah, melunasi biaya materai utang, nah menggunakan ini pakai materai tempel atau surat setoran pajak SSP. Nih, buat ngelunasin materai itu tadi. Nah, ini itu si dua itu. Nah, ini dokumen gak bermaterai nggak sah. Nggak gitu sih konsepnya. Jadi intinya konsep dari materai ini itu tadi yang seperti udah aku bilang di awal, konsep dari materai itu tadi itu pada hakikatnya itu materai itu merupakan bukti pelunasan kewajiban perpajakan aja. Jadi sahnya dokumen, keabsahan isi dokumen itu tuh nggak terkait sama biaya materai ini. Ya tergantung isinya itu sendiri dan ya intinya inilah syarat Java Engine ya, ini pernah kita belajar book klik webbook ya di bawah perdata semester 2 oleh Pak Arif Wibisono buat kelas 207. Nah intinya ini syarat sah suatu perjanjian itu ada 4 ini kan. Jadi tidak tercantum bahwa harus ada biaya materai kan. Nah itu tadi. Jadi ini konsepnya. Jadi biaya materai itu sama dengan pajak ya. Ketika dia itu nggak dan nggak terkait dengan keabsahan isi dari suatu dokumen. Dia itu cuma apa ya, cuma bukti pelunasan kewajiban perpajakan aja ya sebagai warga negara yang baik gitu loh. Nah, tapi ketika kita pengen menggunakan suatu dokumen itu ya di pengadilan misalnya, itu harus dilunasi dengan biaya materai dulu. Apapun itu dokumennya, walaupun dokumen itu sebelumnya itu nggak kena apa sih namanya, nggak kena biaya materai, tetap aja ketika dia pengen kita pakai di pengadilan sebagai bukti di pengadilan itu. Nah, itu untuk meningkatkan bukti itu, untuk memperkuat bukti itu harus dilunasi biaya materai dulu. Gitu. Jadi kalau belum dilunasi biaya materai, buktinya itu nggak kuat. Jadi masih ada kewajiban, kan kewajiban kan pajak itu kan, masih ada kewajiban yang belum tertunaikan gitu. Nah, jadi ini tuh bahasanya bahasa hukum, daluarsa, daluarsa. Sampai sini aku baru tahu apa fungsinya di awal itu kita belajar hukum-hukum itu. Karena materi kita itu memang benar-benar terkait sama peraturan semua loh, dan itu bahasanya tuh bahasa gini-gini semua. Nah, jadi biaya materi itu bisa daluarsa, jadi bisa hilang apa sih namanya? Bisa hilang kewajibannya itu ketika apa? Yaitu ketika ini. Bisa hilang kewajibannya jadi kayak apa ya? Kayak nggak perlu dilunasin gitu. Nggak perlu dilunasin ketika ini setelah lampau waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen itu dibuat. Nah, itu ya. Sebenarnya nggak, lebih tepatnya itu bukan sejak tanggal dokumen dibuat sih. Lebih tepatnya tuh sejak terutangnya itu kapan. Karena tadi kan apa ya? Terutangnya itu kan beda-beda kan. Ada yang saat selesai dokumen dibuat, ada yang uh, saat dokumen itu diserahkan ya. Menurutku sih lebih tepatnya itu sih. Gak tahu. Lebih masuk pemahamanku itu aja. Ya, tapi intinya ini kan menurut undang-undang kan gitu ya. Menurut undang-undang itu gitu. Menurut undang-undang itu pasal 12 Undang-Undang Bea Marga itu ya gini. Terhitung sejak tanggal dokumen itu dibuat gitu. Jadi dia itu bisa hilang kewajibannya, bisa hilang ya kewajiban pemenuhan biaya materai sama denda-denda administrasinya itu bisa hilang dari kita setelah lampau waktu 5 tahun ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya udah meninggal duluan itu nanti nanti utangnya itu ya setelah 5 tahun tuh baru hilang. Utang dibawa mati kan. Ini utang kepada negara kita. Hmm, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Guyon. Dia pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurus, notaris, pejabat umum lainnya aja. Jadi nah intinya para pejabat-pejabat ini atau ya pihak-pihak ini yaitu yang maksana dalam menjalankan tugasnya itu nggak dibenarkan buat menerima, mempertimbangkan, menyimpan dokumen eh, yang biaya materialnya itu tidak atau kurang dibayar ya. Jadi misal kayak pejabat pemerintah itu tuh nggak boleh tuh nyimpan dokumen gitu tuh, nanti kena kasus gitu.
Oh ya, dokumen itu lebih baik itu ya kalau misalnya ketika dia terhutang biaya materai, ya nanti deh, nanti kalau nggak salah di belakang ada. Eh, di belakang ada, ya kita bahas. Ini dulu. Nantinya jadi pejabat pemerintah itu nggak boleh tuh nyimpan dokumen yang biaya materainya itu nggak dilunasin atau kurang dibayar, yang pertama ya. Terus yang kedua itu meletakkan dokumen yang biaya materainya tidak tukang dibayar sesuai dengan takvimnya pada dokumen lain yang berkaitannya. Jadi yang dokumen tadi itu kan kurang bayar misal gitu ya. Terus kita kaitkan sama dokumen lain dan itu berhubungan gitu. Nah itu nggak boleh tuh jadiin sebagai dasar apalah perjanjian atau apa, itu nggak boleh. Yang buat salinan tulisan rangkapan dan petikan sama masih terkait sama tadi. Nah, memberikan keterangan catatan pada dokumen yang tidak kembali sesuai dengan tarif biaya materainya. Nah, ketika pejabat pemerintah, hakim, dan lain-lain ini melakukan keempat ini, maka dia akan dikenakan yang namanya ini sanksi administratif. Sanksi administratif ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus ada juga sanksi pidana. Nah, dipidanakan sesuai dengan ketentuan KUHP ya. Ini jadi barang siapa meniru atau memasukkan, nah ini memasukkan materai, tempel, kertas dan lain-lain ya. Nah, jadi ada loh, coba deh cari deh di Google itu ada materai murah gitu misalnya. Itu ada banyak banget. Jadi cek 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 masuk kan ya. Saya sebentar. Cek 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 cek. Tadi itu putus loh mic-nya. Sebentar. Ah, jadi itu tadi cek 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 cek. Stop dulu ya. Cek 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 cek. Ya, aman. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi kita nggak boleh memalsukan. Jadi bisa dicari di Google ya, di atau enggak di online store gitu ya, di toko daring gitu. Ya bahwa itu tuh ada loh kayak materai-materai yang nggak masuk akal gitu kan, materinya 6.000 terus dijual 4.000 atau 5.000, itu kan kayak nggak mungkin gitu loh. Masa negara apa ya, negara tuh kayak menjual grosir atau eceran gitu kan nggak mungkin gitu loh. Ya negara pasti itu kan dibuat sama itu kan tadi peruri kan. Nah masa negara itu membuat apa ya, menjual materainya itu di bawah harga, itu kayak nggak mungkin gitu loh. Nggak ada grosir-grosir eceran gitu. Ya udah dijualnya 6.000 ya 6.000. Kalau misalnya di pasaran itu kayak lebih mahal ya itu wajar aja kan, mereka ngambil untung kan. Misal kayak kita beli di Indomaret tuh kayak jadi 7.000-an atau 6.500 gitu ya, itu wajar aja gitu loh. Karena emang harga awalnya itu dari sana itu yang 6.000 gitu. Tapi masih ada yang beberapa itu yang gitu ya dipalsukan gitu loh. Maksud barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud diedarkan dengan materai palsu segala macam atau yang dibuat dengan melawan hak ini, sama barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menyegarkan materai yang capnya, tanda tangannya, sahnya, tanda waktunya dan lain-lain ini telah dihilangkan. Nah ini jadi bisa loh apa ya, tadi kan gini kan tanda tangan ya, materai itu tanda tangan gini kan. Nah tanda tangannya ini tuh bisa dihilangin pakai kayak apa ya, kayak bisa dihapus kayak pakai suatu zat-zat tertentu gitu loh. Jadi bisa dipakai berulang-ulang gitu materai 6.000-nya gitu misal. Nah, itu juga akan dikenakan sanksi pidana. Jadi yang tanda-tandanya ini kan makanya itu udah kecoret-coret gitu kan. Itu tuh bisa dihilangin pakai zat-zat tertentu gitulah atau pakai apa. Jadi seolah-olah materai itu belum dipakai ya. Itu bisa juga digituin. Jadi nanti kena sanksi pidana. Bang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas yang diketahui. Nah, ya udah seperti itu ya. Ini sanksi pidananya. Nah, ini ya 7 tahun penjara, 7 tahun. Nanti di YouTube. Itu viral deh. Nah, alasan dikecualikan dari pengenaan biaya materai. Cek 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 masuk. Nah jadi alasan dikecualikan dari biaya materai itu ada 5: memperlancar lalu lintas barang dan penumpang, untuk membantu mengurangi biaya ekonomi tinggi, mendorong dunia pendidikan, mendorong masyarakat untuk menabung. Ya baca aja lah ya. Nah ini kasus
Kita jawab 30 menit. Ada apa lah? Ya. Cek 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 cek. Coba deh cek deh. Ini tuh tadi kayak putus gitu. Sebentar sebentar. Jadi yang pertama itu dapatkan suatu perjanjian kerja sambil ngobrol ya. Dapat suatu perjanjian kerja itu dibuat tidak pakai bea matrai gitu, tidak pakai matrai gitu. Bisa. Karena itu tadi apa? Syarat sah suatu perjanjian itu tadi tidak meliputi matrai ini. Jadi matrai ini gitu sebagai bukti bukti apa ya? Bukti pelunasan kewajiban perpajakan aja gitu. Bisa dibuat bisa dan matrai ini enggak apa ya? Ada jawabannya di belakang. Dan matrai ini dia itu bukan apa ya? Bukan nggak sah ketika nih kan. Jadi dapat ditemukan bahwa ketiadaan bea matrai dalam suatu perjanjian, jadi berarti perbuatan hukumnya itu tidak sah ya kan? Nggak sah. Bukan berarti nggak sah. Jadi memenuhi tadi kan ada syarat sah perjanjian kan. Seperti misalnya kayak harus cakap masing-masing pihaknya dan segala macam. Nah itu jadi nggak tergantung sama bea matrai. Bea matrai itu dipenuhi itu dan apa ya? Dia itu sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan aja ketika pengen dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan gitu. Kalau mau dibawa ke pengadilan buktinya harus bea matrai. Udah intinya itu ya. Perjanjian itu ya biasa aja perjanjiannya. Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian itu tadi. Nggak ada bea matrai di sana ya tertera. Nah, terus perpanjangan perjanjian perlu matrai. Nah, itu tadi sama aja jawabannya sebenarnya sih kayak marka itu tidak berfungsi untuk menyatakan bahwa suatu dokumen itu sah ya dan mengikat secara hukum atau tidak. Ya, jadi mengikat secara hukum atau tidak ini itu sesuai tadi syarat sah suatu dokumen, bukan sesuai sama materainya. Nah, pemberian materi ini jadi penting dan wajib bila perjanjian digunakan sebagai alat pembuktian ya ini ya. Lagi-lagi intinya jawabannya itu sebagai alat pembuktian. Jadi materi itu penting ketika pengen dipakai di pengadilan dan itu wajib banget. Nah, kalau sudah terlanjur tidak menggunakan materai, tetap bisa dijadikan dokumen itu sebagai bukti di pengadilan. Nah, setelah lakukan ini yang tadi, misalnya sebelumnya itu nggak ada materainya kan. Nah, kita bisa pakai yang namanya ini pemateraian kemudian nama pemateraian kemudian ini itu nanti kalau misalnya kayak apa ya? Tadilah ada denda-dendanya ya. Kalau misalnya dengan kondisi-kondisi tertentu itu ada dendanya 200%. Nah, terus berapa besar nominal materai untuk jual beli tanah? Nah, materi jual beli sawah sebenarnya adalah aturan yang menentukan besarnya materi jual beli tanah itu. Nah jadi ini nih, kalau buat jual beli tanah itu nih, bahwa akta jual beli sawah tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan pengalihan akta tanah AT. Berarti kena 6.000 kan tadi PPAT kan yang di awal itu tadi yang nomor 3 kalau nggak salah. Itu kenanya 6.000. Asumsinya itu nanti akan didaftarkan kan ketika misalnya kita beli sawah ya kan pengalihan haknya itu nanti atas tanah itu akan dibuat oleh PPAT. Nah, jadi nanti kena yang 6.000. Tuh, apa nota kesepahaman MOU perlu materai. Ini aku nggak tahu sih nota kesepahaman itu seperti apa. Tapi intinya itu tadi, ketika akan digunakan alat pembuktian ya, itu harus ada bea materai. Intinya itu tadi, sama. Jadi pada dasarnya ketentuan mengenai materai tidak mensyaratkan bahwa suatu dokumen harus mempunyai kekuatan hukum mengikat baru. Udah, intinya kalau pengen dipakai di pengadilan itu udah itu wajib ada materai, udah gitu. Kalau suatu perjanjian wajib ada materai enggak harus ya. Udah. Fungsi atau hakikat utama bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan perjanjian tersebut sebagai alat bukti pengadilan, maka harus dilunasi bea materai yang terutang. Udah gitu ya. Ini udah selesai loh kayaknya sih. Nah, jadi intinya dari yang kasus terakhir tadi itu ya, suatu perjanjian, suatu dokumen perjanjian gitu itu tuh nggak wajib ada bea materai. Nggak wajib ada bea materai. Dan bea materai itu nggak menentukan sahnya dari sebuah dokumen itu karena ada di apa ya? Karena di KUH Perdata ya tadi kalau nggak salah ya, di KUH Perdata itu syarat sah suatu perjanjian itu di dalamnya itu nggak termasuk bea materai gitu loh. Jadi perjanjian itu tetap sah ketika ada bea materai dan selama memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada di Buga Liquid Book itu tadi, di KUH Perdata itu tadi.
Nah, jadi pada hakikatnya biaya materai ini yaitu dia itu cuma sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan aja. Tapi ketika pengen dipakai di pengadilan sebagai bukti itu harus dilunasi biaya materai tapi ya kan. Nah, jadi alangkah lebih baiknya dari awal itu emang udah apa ya kayak udah dibubuhi, bukan dibubuhi, udah dimaterain gitu. Ketika dokumen itu emang perlu materai dan ketika nggak perlu materai juga sebaiknya dimaterain sih. Jadi supaya misalnya kalau misalnya ada sengketa apa-apa, ada kasus gitu, itu nanti ya kita tinggal gugat aja ke pengadilan. Kita nggak perlu melakukan pematerian kemudian yang dimana kita harus ke kantor pos dan ya segala macam gitu loh. Terlalu ribet berbelit-belit gitu loh. Karena apa? Ujung-ujungnya ketika kita pengen pakai di pengadilan itu semua dokumen, termasuk dokumen-dokumen yang sebelumnya nggak dikenakan biaya materai, itu wajib ada biaya materai gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kita ke soal. Ini sebentar kok, ini cepet. Ini udah habis 46. Udah besok pertemuan 6. Ada mau ditanya nggak? Oh, 18.000 tadi. Udah nanya 18.000. Jadi yang tadi 18.000 itu tadi gini. Itu kan tadi kan denda kan? Denda kan? Denda atas dokumen yang dilakukan pematerian kemudian ya karena dia emang sebelumnya itu dokumennya itu nggak dikasih materai ya. Jadi misal dia itu terhutang 200% dari 6.000 itu sebesar 12.000. Maka terhutangnya berapa? 18.000 kan. Udah gitu. Udah belum ada lagi yang mau tanya nggak? 12.000-nya itu dendanya, 6.000 itu yang harus dilunasi kita. Aslinya itu berapa? Nah, 12.000 itu dendanya yaitu sebesar 200%. Mau tanya nggak? Nama kamu muncul tau. Close lu WhatsApp-nya. Kalau materi 6.000 tapi baru bayar 3.000 gimana? Ya, itu tadi sesuai itunya. Kita baru bayar 3.000 tadi kan bisa kasusnya kita kurang bayar kan. Kita bisa kasusnya itu tadi kurang bayar. Nah, jadi misal kita bayar, kita nggak tahu nih, kita nempel materinya 3.000 padahal itu terutangnya 6.000. Ya udah kita tetap bayar 3.000 ya. Ini kasus baru ya di luar ini. Nah, misalnya nih di awal itu kita bayar 3.000. Nah, ternyata yang terutang itu 6.000 loh. Jadi kayak gimana? Tetap kita itu berarti harus melunasi 3.000-nya lagi. Tadi kan kalau misalnya pakai materai tempel bisa itu kan. Bisa gini kan, bisa dua kan 3.000 kan. Terus tantangan gitu. Nah, 3.000 tambah sama terutangnya. Terutangnya berapa? Terutangnya 6.000 kan. Berarti 200% dari 6.000 sama dengan 12.000. Jadi 15.000 yang harus dilunasin lagi. Gitu. Itu yang aku pahamin sih dari aku baca undang-undangnya. Kondisi yang menyebabkan denda. Ya masih belum jelas ya kondisi yang menyebabkan denda ya. Jadi kondisi-kondisi yang bikin ada denda yang 200% itu tadi. Ini ya, aku buat catatanku aja sih.
Ini enggak sih? Nah, ini ada nggak sih kelihatan di sini? Ini SS aja coba di SS. Jadi untuk pematakan kemudian ya. Jadi dia itu untuk pematakan kemudian ada yang dikenakan denda, ada yang enggak. Nah, yang dikenakan denda itu apa? Apa aja? Ini cuma dua ini nih. Dokumen yang eh, tidak dilunasi atau kurang dilunasi sebelumnya dan dokumen Nah, jadi buat dokumen yang dikenain 200 itu emang aja. Nah, ya ini dokumen yang tidak atau kurang dilunasi dan dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, tapi sebelumnya itu udah digunain lagi. Ini nih. Jika pemakaian dilakukan setelah dokumen digunakan. Mati-matian terus ya. Nah, yang dikenain 200 itu yang ini ya, yang intinya itu dia itu sebelumnya itu dokumennya itu dia itu kurang bayar atau tidak ada pemakaiannya ya. Terus yang kedua itu ini pemakaian dilakukan setelah dokumen itu digunakan untuk bentar unstable. Jadi yang pertama ini tidak atau kurang dilunasi ya karena ada 200%. Nah, terus dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia ketika dia itu sebelumnya itu udah digunakan ya. Ini sebesar biaya terutang sesuai aturan yang berlaku plus denda 200% jika pemakaian dilakukan setelah dokumen itu digunakan. Jadi dokumen itu sebelumnya itu misalnya gini, kayak kita pengen melakukan bukti di pengadilan gitu, sebagai alat pembuktian di pengadilan. Nah, sebelumnya dokumen itu udah kita gunain ya entah untuk apa itu intinya sebelum pengadilan udah kita gunain dokumennya, kita mendapat manfaat dari dokumen itu, tapi dokumen itu kasusnya itu ketika kita manfaatkan dia itu belum terutang bea materai gitu. Nah, pas nanti akan dijadikan alat bukti pengadilan, nah dia itu harus dikenain denda 200%. Beda sama halnya emang dokumen yang dibuat dari awal itu ya ya udah setelah dokumen itu kita buat kita nggak menerima manfaat apa-apa. Nah, nanti ada kasus, ada sengketa, kita buat bukti pengadilan nih. Nah, itu tuh nggak kena bea materai karena dokumen itu belum kita gunain. Nah, jadi yang kedua ini kasusnya tuh kayak hampir sama kayak ini nggak sih? Kayak yang kedua ini, yang kedua kedua di bawah ini sama kedua yang di tengah ini hampir sama nggak sih? Jadi kayak kayak belum dilunasin gitu sebelumnya. Kalau misalnya udah dipakai, kalau belum dipakai kan ya karena dia itu belum menerima manfaat apa-apa gitu. Kalau ini dan kasusnya udah menerima manfaat dari dokumen itu, makanya dia dikenain denda 200%. Itu udah paham belum? Ini dikit kok materi ini. Ada lagi nggak? Ini udah nih doang. Yang lain-lainnya catatanku malah lebih nggak lengkap gitu loh. Lebih nggak lengkap dari PPT. Ini doang nih yang bagus gitu, yang enak dibaca.
Misalnya di atasnya jelek. Udah ya, ayo kita ke soal ya. Ayo kita ke soal. Ayo fokus. Ulah. PPT-nya jangan di close deh, PPT-nya deh. Ini juga jangan di close deh. Terus aku nak buka nih. Coba kita search dulu ya mesin teraannya seperti apa. Aku juga penasaran. Sebentar, mesin teraan tuh gimana sih? Aku belum mengulik lebih jauh tentang benda-benda yang ada di Biamatra itu tadi. Oh ini mesin teraan tuh kayak gini nih. Nggak tahu juga cara pakainya gimana. Oh jadi tinggal itu nanti dia keluar gitunya loh. Keluar apa sih? Keluar matranya gitu. Hijau loh. Mesin tekannya. Mesin ini tadi ya harus izin DJP dulu. Nanti kita sesuai prosedur kita bayar apalah tadi saldo awal ya, top up gitu. Ya gitulah ya. Udah. Ini mesin tekan kayak gini. Udah kita sih. Ayo kita masuk ke soal. Aku pengen pakai yang file dokumen aja deh. Jangan pakai ini. Coret-coret di soalnya. Yang udah di print dicoret-coret. Saya cari dokumennya dulu. Berarti pendapatan biometri APPN mau minggu depan atau Senin. Tugasku belum ada yang selesai. Masih ada satu belum selesai. Katanya nggak ada hitung-hitungan sih kayaknya ya. Aku nemuin kasus soal itu soalnya nggak ada hitung-hitungan. Ya gini toh, ini soalnya nih. Ya cuma bacaan aja banyak, tapi ini ada pertanyaan dia sebenarnya nih. Aku lupa. Ada satu pertanyaan lagi itu yang pertanyaan yang D. Jadi dia itu ya gitulah. Nah, gini lah ya. Nah ini pertanyaan yang D. Nah, nampak kan? Oke, ayo. Yang pertama, kita baca dulu ya, baca dulu. Baca, intinya kalau di soal kasus biometra itu, pertama kita baca, terus kita tanda-tandain yang kita anggap sebagai dokumen itu kira-kira apa aja sih. Ini berupa kertas atau apalah itu dokumen-dokumen elektronik yang mungkinnya kalau ada. Ini kita tanda-tandain dulu. Kita baca dari awal, terus kita tanda-tandain dokumen-dokumennya kita garis-garis bawahin. Itu yang mana aja. Itu ya, yang ngerjain soal biometra ya. Kalau misalnya soalnya kasus kayak gini. Nah, ayo kita baca. Ali dan Ani berteman sejak kuliah di suatu tempat yang syahdu di Juramango. Emang ada tempat syahdu di Juramango? Berisik kok. Kedekatan yang terbangun sejak kuliah yaitu selalu dalam kelompok tugas satu kepanitiaan bahkan dalam nilai yang pas-pasan saat kuliah membuat perasaan senasib sepenanggungan setelah lulus begitu kuat. Ali yang cakap dalam kehumasan berencana menjalankan usaha perdagangan jam tangan dan kesehatan yang terintegrasi dengan telepon. Mereka berencana membentuk kerjasama dengan skema mudorobah. Dengan mudorobah nih cari di Google aja ya apa ya. Buat yang nggak tahu, dengan Ali sebagai pelaku usaha dan Ani sebagai pemodal. Nah itu ya. Jadi pada tanggal 23 Januari 2013, Ani mentransfer uang tadi kan Ani pemodalnya kan kepada Ali sebagai setoran modal kerja dalam hal tersebut ya dalam usaha itu tadi. Nah mereka itu saling percaya tapi Ali itu tetap ya buat jaga-jaga ya dia itu membuat kwitansi pada hari itu. Nah ini nih kwitansi kepada Ani. Nih kita tandain ya. Ini dokumen kan. Nah hari berikutnya uh, oh ya jadi Ali itu bikin kwitansi pada hari itu ya ketika Ani transfer uang ya buat jaga-jaga aja nanti di kwitansi itu kan
udah nantilah kita bahas ya. Ini kita tandain dokumen-dokumennya dulu yang mana aja. Nah, pada hari itu dan berikan kwitansi kepada Ani hari berikutnya. Dikasih nanti hari berikutnya kwitansinya. Nah, sebulan berikutnya, 22 Februari 2013, Ani menyerahkan uang kas sebesar 900.000 untuk pengurusan merek usaha ya, buat buat logo atau segala macam lainnya dia ngasih uang 900.000. Ali pun membuat kwitansi kedua. Nah, nih dokumen lagi kan kwitansi kedua setelah menerima uang tersebut. Nah, ini dokumen lagi nih. Nah, pada 23 Maret, Ali mulai membuat rancangan surat perjanjian kerjasama usaha mereka karena kesibukan nih membuat surat perjanjian kerjasama usaha nih ya. Ini itu dokumen juga, tanda tandanya ya dokumen dulu, tanda tandain dulu pokoknya. Karena dokumen-dokumen itu karena biaya materi ini kan pajak atas dokumen kan. Ya udah jadi kemungkinan besar soalnya itu berbau-bau sama dokumen. Ini ya tandain dulu aja dokumennya. Baca cepet ya. Satu nanti setelah selesai ngerjain ya udah dicek lagi gitu, takut ada dokumen yang terlewat. Nggak selesai ngerjain sih, pas kita nulis dokumennya apa aja itu dicek lagi, takut ada dokumen yang terlewat. Karena kesibukan rancangan tersebut baru selesai pada 6 Maret dan tanda tangannya oleh keduanya. Nah, jadi ada tanda tangan dari itu kan apa ya, syarat sah suatu perjanjian itu mungkin aku juga lupa sih, tadi syarat sah suatu perjanjian itu harus ada saksi nggak sih? Sebentar. Syarat sah perjanjian ya. Intinya kalau misalnya syarat sah suatu perjanjian itu harus ada saksi atau enggak sih? Ya udah nggak tahu lah, pokoknya itulah ya. Mungkin syarat suatu sah perjanjian itu harus ada saksi-saksi. Itu kan di suatu perjanjian itu ada saksinya sih tapi. Nah, makanya Ali sama Ani ini dia itu manggil saksi dua, yaitu si Ahmad sama Susilo ya, sebagai kelengkapan perjanjian kerjasama tersebut masing-masing pihak, yaitu Ali Ani menyerahkan fotokopi KTP. Ani dokumen juga kan fotokopi KTP kan. Sebentar ya lagi azan. Halo. Nanti lagi azan.
Ayo, udah selesai. Cepat. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi ini yang tadi tuh tanda dulu apa kopi KTP kertas kan. Tandain aja dulu ini dokumen juga. Ya semacam dokumen gitulah ya. Fotokopi KTP. Nah, semua dokumen tersebut disimpan oleh ahli, akan tetapi untuk menjaga netralitas dokumen perjanjian dan fotokopi KTP dititipkan kepada Ahmad Faksi 1 sebagai pihak yang independen. Nah, Ahmad kemudian tanda terima. Nah, ini tanda terima ini dokumen juga ya. Tanda terima itu kan berupa ya semacam itulah ya. Tanda terima ini dokumen juga. Andain berhubung Ahmad akan menjalankan ibadah haji, maka dokumen tersebut akhirnya disimpan oleh Susilo. Tanggal 12 Susilo pun memberi tanda terima nih. Ada dua pembuatan tanda terima. Kan ada fotokopi KTP lagi nih. Nah, udah kan. Kita udah tanda-tandain, udah enak nih kalau kayak gini. Nah, yang pertama, yang penting kita paham biaya materai itu apa gitu. Nah, yang pertama, sebutkan dokumen yang merupakan objek biaya materai dalam kasus di atas. Mana aja yang dikenain coba? Coba mana aja yang dikenain? Kwitansi kena nggak? Enggak. Kenapa enggak? Enggak tahu. Enggak tahu maksudnya. Cek. Kenapa kwitansi di sini? Di sini loh, objek ini kan ada kan? Surat perjanjian, surat kuasa bebas, segala macam. Kwitansi kena. Kwitansi itu dari sini. Yang Kalau kwitansi untuk semua jenis ini pajak yang menyebutkan SSP itu penerimaan baru keuangan. nggak kena. Kwitansi berapa sih? Nah, ini kuat. Nah, itu mana? Ini kan yang menyebutkan penerimaan uang di sini. Nah, kalau misalnya kwitansi ini dia masuk ke yang ini ya, dokumen yang dengan biaya materai yang memuat jumlah uang kan, itu kwitansi kan. Nah, kalau sampai 250.000 itu dia nggak terhutang, kalau lebih dari 250 sampai 1 juta itu Kalau 3.000, yang tentang lebih dari 1 perdagangan juta tuh gimana, 6.000. Kak? Perdagangan itu masuk sini. Oh, yang Yang nyebutkan kapal-kapal itu penerimaan bukan uang ya? di sini masuknya. Kapal-kapal itu tuh itu beda lagi. Ini objek yang nggak kena ya. Dia itu bukan kwitansi, itu konsumen. Mana sih? Dia itu konsumen namanya, bukan kwitansi. Nih, namanya itu konsumen. Beda ya? Iya, iya. Makasih, Kang. Dia itu ini apa ya? Dia itu kayak surat perjanjian. Bukan surat perjanjian sih. Ini surat apa kesepakatan gitu loh. Bahwa di ini ada beberapa apa barang-barang yang gimana-gimana. Itu dia surat kesepakatan. Dia itu nggak memuat jumlah harga deh kayaknya deh. Aku juga nggak tahu sih. Tapi namanya konsumen kalau itu. Jadi kwitansi masuk. Kwitansinya ini dia itu sebesar berapa nih? Lihat. 40 juta kepada ahli sebagai setoran modal awal. Ya, berarti kwitansi ini ada dua kan kwitansi kan. Ada kwitansi yang pertama itu yang ketika untuk perjanjian kerjasama awal tadi itu yang Ani transfer 40 juta. Terus kwitansi kedua yang Ani ngasih 9 ribuan. Nah, berarti kwitansinya ada dua nih. Saya dulu coba. Kwitansi yang pertama itu yang kwitansi yang pertama. Sebutan ini cuma sebutan doang ya. Sekalian aja lah kita kasih tarifnya berapa. Kwitansi ini berapa tadi? Ini 40 juta kan? 40 juta berarti 6.000. Terus yang kwitansi kedua itu 900-an. Berarti 3 ribuan. Itu utangnya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Nah, ini ya. Surat perjanjian sama itu kena nggak? Kena dia materai nggak? Nah, Surat perjanjian kerjasama. Kena nggak? Berapa? Ini nggak sih? Ya, 6.000 ya? Surat perjanjian kerjasama. Kena 6.000.
Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ini fotokopi KTP. Nggak kenal fotokopi, ngapain kena? Surat perjanjian nggak kena. Tadi nggak kena. Oh iya, surat perjanjian emang nggak kena aku bilang. Kena nggak sih? Kena nggak sih? Perjanjian harus ada Masa nggak materai. kena? Iya sih, tadi ini kan surat perjanjian itu yang ini kan. Ini kan. Dan surat-surat lainnya kan. Tadi tuh aku bilang surat perjanjian itu nggak harus ada materai. Itu sah, tetap sah ya. Tapi kalau secara hukum itu ya itu tetap kena kan. Soal tadi. Mana? Emang ada? Ini kan. Surat perjanjian kerja di bulan materi. Nih. Kan dapatkah gitu loh. Dapatkah. Boleh nggak sih suatu surat perjanjian itu diberlakukan tanpa materai? Boleh. Ngapa nggak boleh gitu loh. Dan tetap sah aja. Tapi secara hukum dia itu terutang biaya materai. Gitu loh maksudnya ini loh. Nih. Nih dengan nama biaya materai dikenakan biasanya dengan menyebut nama Tuhan gitu ya kan. Dengan nama biaya materai. Dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini. Nah kalau dia mau dipakai di muka hukum itu wajib ada biaya materai. Jadi perjanjian itu boleh tanpa biaya materai boleh, dan itu sah aja, sah aja. Tapi secara hukum ya, secara aturan itu tuh sebenarnya itu dia itu kena biaya sebesar berapa? Kena biaya materai sebesar 6.000 tuh. Nah kalau mau dipakai di pengadilan itu nanti harus dilunasin dulu biaya materainya supaya dia itu kuat, supaya kewajibannya itu semuanya itu tertunaikan. Makanya harus dilunasin dulu biaya materainya. Gitu. Defaultnya itu dia kena. 6.000 ya. Udah kan betul. Nah, ke fotokopi KTP itu mana sih? Itu udah tandain aja pokoknya yang kertas-kertas gitu, surat-surat gitu, tanda-tandain aja. Terus bank-bankan gitu. Nggak ada lah ya KTP. KTP itu apa sih? Bukan objek biometrik nggak sih? Coba cari. Surat penyimpanan barang, bukti untuk penyimpanan barang, ijazah, tanda terima gaji, tanda bukti penerimaan uang kas, kwitansi, tanda terima dokumen. Ada lah ya. KTP itu mungkin bukan dokumen kali, atau lampiran gitu kasusnya. Gak, KTP itu nggak kena biometrik, mau di mana juga. Nah terus selanjutnya itu ada itu dia tanda terima. Ini tanda terima materi apa bukan? Tanda terima ada nggak di sini? Tanda terima ya. Tahu kan? Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapat pembayaran itu. Berarti tanda terima nggak masuk ya? Berarti dokumen cuma ada 3 yang kena biaya materai dalam kasus ini. Terus yang kedua, kapan dan tanggal terutang. Nah ini harus paham juga nih, kapan tanggal terutangnya. Coba dulu ini ya. Nah ini, kapan tanggal terutangnya coba? Kwitansi itu kapan? Kwitansi itu terutang itu pas kapan sih? Dan tanggal berapa gitu di sini? Jadi kwitansi itu terutangnya kapan ya? Nah jadi kan kwitansi itu dia itu terutangnya itu ketika dokumen itu diserahkan kan. Nah dokumen itu diserahkannya kapan?
buat kwitansi yang pertama. Buat kwitansi yang pertama itu bukan pada 22 Januari nih. Itu kita serahkan. Itu hari berikutnya ya. Berarti tanggal berapa nih? 23 kan? Jadi tanggal 22 ini Ani itu transfer uang. Nah, terus Ali buat kwitansi lalu dikasih di hari berikutnya. Ya berarti tanggal 23 Januari ya buat kwitansi yang pertama. 23 Januari. Alhamdulillah. 2013. Nah, terus kwitansi yang kedua itu tanggal berapa diserahkannya? Menyerahkan pada 24 Februari 2013. Februari 2000. Ih, sama udah kata ya, pantasan salah. Berarti 24 Februari 2013. Nah, surat perjanjian kerjasama, dia itu berarti tergolong ke dalam yang dibuat oleh dua pihak atau lebih ya. Nah, dia itu terutangnya itu ketika dokumen itu selesai dibuat. Nah, perjanjian kerjasama ini dokumennya selesai dibuat itu kapan? Mana sih? Semua dokumen tersebut disimpan oleh ahli akan tapi menjaga netralitas. Oh, mana? Nih perjanjian itu di sini ya. Pada saat dokumen itu selesai dibuat, ini 2 Maret itu Ali itu buat rancangan surat perjanjiannya segala macam ya, terus karena sibuk, akhirnya baru selesai tanggal 6 Maret. Nah, berarti terutang itu pada saat dokumennya selesai pada tanggal 6 Maret ya. Dan ditandatangani oleh keduanya Ahmad Susilo pada tanggal 10 Maret. Berarti setelah dibubuhi tanda tangan nih, tanggal 10 nggak sih? Iya. Dokumen itu yang dimaksud di sini kan dokumen selesai dibuat kan, itu setelah dibubuhi sama tanda tangan. 10 Maret. Nah, ini aman ya. Ya, berarti gini. Nah, jika ternyata Ali dan Ani tidak menjalankan kewajiban bea materai pada objek yang terutang bea materai atas ketidaktahuannya ya. Jadi dia itu nggak tahu lah ya sebelumnya itu bahwa atau dia itu ini Olimpiade akuntansi sibuk dia. Dan baru tersadar pada 14 Februari 2018 apa yang harus dilakukan agar kewajiban bea materai tersebut dapat ditunaikan. Nah, jadi kewajibannya apa sih? Agar bea materai tersebut dapat ditunaikan. Nah, jadi ini sebelumnya tuh dia itu nggak menunaikan bea materai ya. Jadi ya dia buat perjanjian kerjasama buat kwitansi ini ya udah ya selesai asal buat aja gitu loh. Nah, di sini kasusnya apa? Dia itu baru nyadar bahwa kwitansi surat perjanjian kerjasama yang lain-lain itu dia itu terutang bea materai, berarti tanggal mau itunya berapa? 14 Februari kan 2018. Nah, terus buat yang kwitansi pertama, nah jadi perlakuannya terhadap dokumen-dokumen tadi itu kayak gimana sih? Yang pertama, nah jadi buat kwitansi yang pertama itu kita lihat lagi, dia itu tanggal terutangnya kapan? 23 Januari 2013 kan. Nah, dia itu udah daluarsa atau belum sih? Kewajiban untuk membayar bea materainya itu udah hilang atau belum sih? Ya kan? Nah, ini 23 Januari ke 18 ini udah 5 tahun belum? Tadi daluarsa 5 tahun kan? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Udah 6 tahun lah ya dia. Udah lewat lagi 5 tahun. Berarti dia daluarsa. Karena dia terutang itu tanggal 23 Januari ini. 23 Januari. Nah, terus yang kwitansi kedua, nah dia ini 24 Februari 2013. 2014, 15, 16, 17, 18. Berarti belum ada 5 tahun gak sih? Udah 5 tahun atau belum sih ini? Yang kwitansi kedua. Coba deh 24 Februari ke 13. Udah ya? Udah belum, Nen? Belum. Belum ya? 5 tahun kurang 10 hari. Iya betul. Nah berarti ini terutang berapa kwitansi itu?
Kwitansi tadi kan ada kategori-kategorinya kan. 0 sampai berapa? 0 sampai nih sampai dengan 250.000 tuh nggak kena. Buat itu nih promes nih yang menyebutkan penerimaan uang nih kwitansi akuntansi tidak dikenakan biaya materai. Nah, lebih dari 250 sampai 1 juta itu 3.000, lebih dari 1 juta itu 6.000. Nah, kita lihat di sini dokumen kwitansi yang kedua, dia itu terutangnya itu ketika apa sih diserahkan kan? Diserahkannya itu 24 Februari 2013. Adapun buat kwitansi kedua, nah ini tuh nominalnya berapa? 900.000, berarti terutangnya 3.000 kan? Karena di bawah 1 juta. 900.000 ya. Nominalnya sudah 3.000 aja. Surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama ini dia itu masih terutang nggak sih? 10 Maret 2013 masih ya. Berarti ini terutangnya berapa? Ini kan ditanyakan berapa yang harus dibayarkan kan? Terutangnya berapa? Perjanjian kerjasama itu yang paling atas tadi 6.000 kalau nggak salah. Nah ini kan 6.000. Udah gini. Hah? Yang kwitansi 2 nggak dikali denda? Nggak ditambah denda? Apa ya, tunggu. Apa yang harus dilakukan agar kewajiban biaya materai tersebut dapat ditunaikan? Oh ya, pakai denda ya. Iya betul pakai denda. Jadi gini, dendanya berapa? Ya, kita masukin denda. Ya kan udah lewat kan? Denda. Dendanya berarti totalnya berapa? 9.000 kan? 9.000 dikali sama 200%. Ini kalau dikali sih ditambah dong. 9.000 ditambah denda. 200% kali 9.000. Jadi total yang harus dibayar itu sebesar berapa nih? 9.000 tambah 18, 27.000. Nah gitu ya. Jadi ada dendanya. Buat yang kwitansi ini dendanya ya 6.000. Jadi total yang harus dibayar itu berapa? 6 tambah 3, 9. Kalau yang bawah ini berarti 6 tambah 12 itu berarti 18. Jadi nanti totalnya itu 27. Gitu. Nah, terus yang ini terakhir, jika ternyata dokumen yang dititipkan kepada Susilo sengaja dihancurkan karena kecewaannya terhadap pernikahan Ali dan Ani. Nah ini nih, kemudian Ali akan menuntut Susilo atas hal tersebut dan menggunakan kedua dokumen tanda terima di atas sebagai bukti. Adakah objek biaya materai? Ada nggak di sini objek biaya materainya? Tapi dokumen-dokumen itu kan, dia itu gitulah, kesel terus disobek-sobek tuh. Nah terus kan tadi ada tanda terima kan, ada tanda terima ya. Ada tanda terima yang dimana tanda terima itu dia itu menunjukkan bahwa sebelumnya ini dokumen itu udah diserahin loh kepada Ahmad, kan Ahmad terus ke Susilo ya. Nah terus dokumen itu tadi, tanda terima itu tadi pengen digunain Ali sebagai alat pembuktian di pengadilan gitu. Ada nggak objek biaya materainya yang pertama? Ada nggak objek biaya materainya? Dokumen itu tadi dihancurin ya. Dokumen awal-awal itu dihancurin. Nah tapi kan tadi masih ada tanda terima kan. Tanda terima itu loh bahwa Susilo itu megang dokumen itu. Nah atas tanda terima tersebut itu tuh pengen dijadiin bukti tanda terimanya sama si Ali nih sebagai bukti di pengadilan. Ada nggak objek biaya materainya? Tadi tanda terima itu kan ini kan nggak kena biaya materai, tapi ada nggak objek biaya materainya? Ada ya objeknya ya. Jadi kan sebelumnya ini dokumen itu kan nggak dikenain biaya materai ya. Jadi ketika pengen dipakai sebagai bukti pengadilan, dia itu wajib banget biaya materai.
Nah, maka dari itu objeknya itu ada, yaitu tanda terima itu tadi. Walaupun tanda terima ini tadi, ya kan, dia itu bukan objek bea materai. Tapi ketika pengen dipakai di pengadilan, nah dia itu merupakan objek bea materai dan terutang bea materai. Jawabannya ada. Cara pelunasannya itu dia itu melalui apa sih namanya? Melalui itu kan karena dia di awal-awal itu nggak terutang bea materai kan ya. Di awal itu dia nggak terutang bea materai dan dokumen itu nggak digunain sama sekali kan. Dia itu cuma ya udah tanda terima disimpan gitu loh, nggak digunain sama sekali. Dan dari awal itu dokumen itu emang nggak kena bea materai. Dokumen itu nggak kena bea materai. Cara penulisan itu berarti melalui apa? Pemateraian kemudian kan. Pemateraian kemudian, nah terus jumlah yang dibayarkan itu sebesar berapa? Ini tadi, nih dokumen yang pembuktian di muka pengadilan nih sebesar 6.000, ya kan? 6.000 karena dia ada 2 dokumen ya di sini. Kedua dokumen berarti 6.000 dikali 2 sama dengan 12.000. Gitu. Jadi intinya buat yang terakhir ini dia itu kan awal-awalnya kan punya dokumen ya. Yang aku save ya. Punya dokumen terus dokumennya itu disobek-sobek sama Susilo. Dokumennya tadi itulah surat perjanjian kerjasama itu dan lain-lain itu. Terus sobek-sobek sama Susilo, tapi sebelum itu kan udah ada tanda terima nih. Nah, tanda terima ini dia itu bukan objek bea materai. Dari awal emang nggak kena bea materai gitu loh. Emang bukan objek bea materai. Nah, tapi ketika dia pengen dipakai pengadilan, dia itu harus terutang bea materai. Dia itu terutang bea materai ketika kita pengen pakai objeknya itu di pengadilan, maka dari itu adakah objek bea materai? Ada, yaitu berupa apa? Tanda terima itu tadi yang akan digunakan di pengadilan. Gitu. Walaupun di awal itu tanda terima itu bukan objek bea materai, tapi ketika pengen dipakai di pengadilan, nah dia itu merupakan objek dari bea materai. Gitu. Nah, terus cara pelunasannya ya karena emang dari awal itu tadi bukan merupakan objek bea materai, jadi dari awal itu ya nggak dipakai materai dong, karena bukan objek bea materai kan. Nah, jadi cara pelunasannya itu ya seperti biasa, bukan di awal. Ketika pelunasan itu bukan di awal, cara pelunasan itu pakai yang namanya pemateraian kemudian, yaitu jadi nanti harus ke kantor pos, nanti pejabat pos yang melakukan pemateraian kemudian itu. Nah, terus nominalnya berapa? Di sini nominalnya yang digunakan untuk ini pembuktian di muka pengadilan itu yaitu sebesar 6.000 ya, 6.000. Nah, terus ini karena dokumen ada 2 berarti dikali 2 berarti 12.000 ya. Nah, terus kena denda atau enggak sih? Enggak kena. Karena apa? Ya karena emang dari awal itu dia itu bukan objek bea materai. Dia itu bukan objek bea materai, tapi dia pengen digunain di muka pengadilan, maka dari itu terutang bea materai kan. Beda sama halnya ketika dia itu merupakan objek bea materai, terus dia dari awal nggak bayar, terus pengen dipakai pengadilan dia bayar, nah itu terutang. Dendanya juga sebesar 200%. Karena ini dari awal itu memang bukan objek bea materai, jadi ada kewajiban banget buat pasang materai di sana. Dan ketika kita pengen pakai pengadilan yang dimana ada kewajiban buat pasang materai ya, terutang bea materai, ya itu nggak kena karena emang dari awal itu objek ini tuh bukan objek yang terutang bea materai gitu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Yang tadi 2 itu gara-gara dua Dua dokumen. Dua dokumen. Tadi kan tandanya ada 2 kan. Ada yang dari apa sih namanya? Ada yang dari ini nih. Ada yang dari siapa sih yang Ali? Dari Ali ke Ahmad kan. Itu satu kan. Terus dari Ahmad ke Susilo ada 2. Dan di sini juga di step kedua dokumen tanda terima. Apa? Terus yang mana? Yang denda itu bukan satu-satu ya, tapi langsung total dendanya terus ditambah 200% dari total dendanya gitu. Bukan yang 3.000 terus ditambah itu 3.000 kali 200%. Tahu.
Saya, Masing-masing gitu. aku, ya, aku tadi tuh supaya cepet aja sih. Saya bentar, aku baca soalnya dulu ya. Alien itu utang biaya materai. Aku tadi supaya cepet aja, soalnya tadi lupa masukin denda kan, makanya aku tulis di bawah gitu loh. Jika ternyata alien tidak menjalankan kewajiban biaya materai pada objek yang terutang biaya materai di atas, karena ketidaktahuan, keduanya sedang menjadi ini ya, dan baru tersadar pada 14 Februari. Intinya tuh di sini cuma apa ya, dendanya aja sih. Dendanya berapa? Kalau yang aku pahamin ya dari soalnya ya, dia itu sebenarnya satu-satu. Sebenarnya itu satu-satu. Tapi di sini kan satu-satu sebenarnya satu-satu. Dari kwitansi itu dendanya berapa, ini itu berapa. Tapi kan karena dendanya sama ya 200%, ya udah. Di sini tuh di soal ya, kalau secara fisiknya mungkin secara fisiknya, kalau menurut aku secara kenyataannya itu, aku mau ngirim nih jawaban. Jadi secara kenyataannya itu ya dia itu satu-satu. Ya masa ini mau ditempel barengan sih, kayak nggak mungkin kan gitu kan. Pasti satu-satu dong kalau secara kenyataannya. Tapi kalau di soal ini ya mungkin kayak gini boleh lah ya, tapi lebih baik satu-satu sih. Satu-satu aja lebih baik satu-satu. Jadi 3.000 dan dendanya gitu loh. Dendanya berarti 3.000 tambah 200% dikali 3.000. Kan dendanya itu 3.000 di sana itu bukan BM yang lama ya. Terus dendanya 200 ya. Tapi 200 ditambah 200 tambah sama ya materai baru gitu maksudnya. BM baru. Jadi 3.000 sebesar di sana itu emang pure dendanya. Bukan bea materai yang harus dilengkapi. 3.000 pure dendanya. Ini kan kwitansi itu kayak 3.000 nih. Kwitansi ini kenanya 3.000 loh. Kan soalnya dia nominalnya tadi 900.000 doang kan. Kalau yang di atas 1 juta itu baru 6.000. Nah gitu. Kalau misalnya dia kasusnya dia 3.000, kita kurang bayar kan. Masa kita harus bayar 6.000 lagi sih. Jadi 9.000 dong pajak kita. Nah kita kurang bayarnya itu ya kita nambahin 3.000. Berarti ya tunggu nih. Misalnya ini kasusnya 6.000 nih. Kita coba kasusnya 6.000. Berarti dendanya itu di sini 6.000 dong. 3.000 tetap 3.000. Dendanya ini 3.000. Tunggu deh. 3.000 ini, ya betul, dendanya 3.000 sebesar kurang bayarnya 3.000 ditambah sama ini 200%-nya dikali 6.000 gini, jadi 15.000 gitu. Kan dia harus bayar kurangnya dulu kan. Kurangnya berapa? Kurangnya itu ya sebesar ini ya 3.000 kan. Nah terus dendanya itu ini 200% dikali jumlah yang seharusnya 6.000 gitu. Kwitansi ini kan tadi yang atas uang kas itu tadi. Kalau yang pertama ini kan itu kan 40 juta kan. Ini tuh 6.000 biayanya. Nah, kalau kwitansi yang kedua ini dia 3.000 karena itu tadi. Dia itu nominalnya itu 900.000 doang. Di bawah 1 juta, 250 sampai 1 juta gitu. Makanya dia biayanya 3.000. Ini berarti 15.000 ya. Enggak 15.000 sih. 6.000 tambah 9.000. Lebih baik gini sih. Dendanya berarti ini bukan denda, maaf ini salah, bukan denda. Ini total yang harus dibayar. Dendanya itu ya segini aja 200 dikali 3. Nah, iya itu. Ini bukan denda. Ini total yang harus dibayar. Apa? Enggak, jawaban yang tadi jangan di-save dulu. Aku kirim ulang. Dendanya berarti ini 6.000. Nah, ini gini. Nah, paham ini. 12.000. Nah, total bayarnya segini. Nah, gini ya. Saya ekspor dulu. Aku kirim di chat ya. Cek di chatnya. Yang baru, yang paling baru. Jangan yang tadi.
Udah ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau udah ya udah selesai. FPPN kapan nih enaknya? Senin atau minggu depan aja? PPN tuh banyak ya, Bang? Banyak. Nggak banyak sih. Cuma apa ya? Aku tunda terakhir karena agak susah menurutku. Paling susah itu PPN. Hafalan nggak sih tapi kalau PPN? Dan aku belum nyatet apa? Kalau PPN lebih ke hafalan nggak sih? Kalau yang praktiknya baru banyak hitungnya gitu. PPN lebih ke hafalan. Iya, hitung-hitungan tuh yang hitung-hitungan full itu PPH sih. Sampai PB ya betul sih. Oh, masukmu PPN PPN itu. itu yang penting PPN yang itu. Iya. Kukira pendapatan. oh Pelaksana bukan. pendapatan. Oh iya, paham. PPN tuh ada hitung-hitungannya tapi ya gitu doang. Hitung-hitungannya sebenarnya dikit tapi konsepnya itu loh yang harus paham. Terus kapan nih PPN? Senin atau itu? Malam. Jangan minggu istirahat. Nanti malam ayo. Nanti malam ya. Mati semua. Minggu, Seninnya bisa, Senin bisa sih. Aku ngajarin hitung-hitungannya aja. Nanti sisanya baca sendiri sama. Kayak dari awal-awal udah sisanya baca sendiri. Aku cuma ngajarin hitung-hitungannya aja. Dan konsep secara umumnya aja lah. Besok aku pengen jadi tugas dulu. Tugas kode belum selesai loh. PPN? Tugas PPN ku belum selesai loh kelompokku loh. Belum ada pembicaraan sama sekali. Kalau ntar malam? Enggak deh. Yang teman-teman pada bilang Senin sih. Senin. Ya udah Senin. Ya udah Senin ya. Cuman Senin apa? Malam, pagi, siang? Tahu bebas sih. PPN tuh lama sih. Ada PPN sama PPNBM kan. Kayak kemarin aja nggak sih PPN dari jam 1:30. PPN dari jam 1:30 nanti PPNBM-nya malam. Oh, Gitu nggak? ya? Iya, terus. Selasa tuh ada kuis nggak nih? Selasa kita libur ya? Nggak ada kan? Hah? Selasa? Oh, nggak ada. Ya udah, aman. Udah. Oh, ya udah. Yang emang, tapi yang kemarin tuh ada itu loh, file video PPN bukan? Itu nggak digunain. Ada tapi oh itu sebagian kecil banget loh. Itu masih sebagian kecil. Ya udah. Kecil banget itu belum apa-apa. Siap. Hari itu Senin. Itu buat menjawab soal itu aja, soal UTS toh. Soal UTS juga UTS tahun lalunya lagi. Dan itu jauh lebih gampang. Di angkatan kita tuh kayak apa ya? UTS tuh kayak makin susah nggak sih? Dan materinya makin banyak itu sih. Tahun yang kemarin angkatannya Mas Mahen ya berarti ya. Itu tuh dia nggak ada biaya materai. Aku nyari PPT biaya materai tuh di sana nggak ada kayaknya deh. Di UAS pun nggak ada biaya materai kayaknya. Kalau aku nggak salah nyari ya. Di angkatan 17 sebelum kita. Dan intinya jadi biaya materai itu udah gitu aja. Ketika dokumen itu emang nggak terutang biaya materai sebelumnya. Tapi kalau mau dipakai pengadilan itu wajib banget biaya materai. Nah, buat yang denda-denda itu tadi ada dua doang sih kasusnya. Ketika dia itu sebelumnya itu terutang biaya materai dan dia nggak melunasi biaya materainya, itu kena denda 200%. Kalau pengen pemateraian kemudian. Nah, terus yang kedua, ketika dokumen itu udah digunakan ya, dokumen itu udah digunakan dan dia terutang biaya materai sebelumnya, tapi belum ada materainya, nah itu juga kena denda 200%. Nah, yang nggak kena apa? Yang nggak kena denda 200% atas pemateraian kemudian. Itu tadi. Yang pertama itu, yang sebelumnya itu, dia itu emang bukan objek biaya materai, tapi dia itu pengen digunain di pengadilan gitu loh. Ketika digunain di pengadilan itu wajib biaya materai kan. Nah, maka dari itu, dia itu harus dikenain materai, tapi dia itu tanpa denda. Karena memang sebelumnya itu, pada dasarnya itu, dia itu bukan objek biaya materai. Terus yang kedua, yang nggak kena denda lagi, itu ketika dokumen yang sebelumnya itu udah dibuat di luar negeri ya tadi. Kalau aku di catatanku itu di luar negeri, dibuat dan belum digunakan. Emang tujuannya itu buat disimpan gitu loh. Disimpan nanti kalau misalnya sewaktu-waktu butuh takut ada apa-apa kan. Nah, intinya kita itu belum menerima manfaat dari dokumen itu.
Nah, itu tuh nggak kena denda juga dengan adanya pemakaian kemudian. Nah, tadi kan ada 3 kan, cara pelunasan itu ada 3. Ada yang mulai dari, apa sih tadi, yang materai tempel itulah pokoknya ya. Terus pakai benda materai juga, pakai mesin-mesin teknologi itu. Terus yang ketiga itu pakai materai yang kemudian. Nah, terus surat perjanjian itu harus ada materai atau enggak? Enggak harus. Jadi materai itu cuma sebagai kewajiban kita aja, sebagai warga negara yang baik, sebagai kewajiban pelunasan perpajakan aja. Nah, nanti dan materai itu nggak menentukan bahwa suatu perjanjian itu sah atau enggak gitu. Enggak gitu. Suatu perjanjian itu bisa sah atau enggaknya itu tergantung dari tadi yang ada di KUH Perdata itu tadi, buka liquid book itu tadi. Kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat-syarat, misalnya nggak cakap antar pihaknya atau apalah, nah itu bisa nggak sah kan. Jadi harus memenuhi ketentuan yang ada di hukum perdata itu tadi, sah atau enggaknya perjanjian, bukan ditentuin sama adanya bea marga atau enggak. Nah, adanya bea marga atau enggak itu tadi, itu tuh fungsinya itu cuma buat pembuktian aja di pengadilan. Jadi kewajiban kita itu benar-benar udah terpenuhi gitu ketika ada bea marga gitu. Udah itu aja. Jadi bea marga itu pajak atas sebuah dokumen. Udah, intinya konsepnya itu. Nggak ada konspirasi ya di bea marga ya, aman semua. Yang paling makan ada tarif, ada segala macam, banyak. Udah lanjut Senin lagi ya. Makasih, Closing. Kang. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Ayo, aku kick kalian. Bisa nggak sih di kick ya? Remove.